Halo Smart Trader, berjumpa kembali dengan saya Depri di sesi video tutorial The Black Book, metode bandarmologi. Baik, kali ini saya akan membedah broker summary atau lebih tepatnya fitur bandar detektor yang disediakan oleh Stockbit. Fitur ini fitur yang unik sekali dimiliki oleh Stockbit dan tidak dimiliki oleh sekuritas lain. Tampilannya sangat intuitif, tetapi untuk membuka fitur ini kita perlu mengaksesnya menggunakan laptop agar lebih mudah untuk menganalisa. Sedangkan versi mobile atau aplikasi Android atau aplikasi iOS dari Stockbit, dia tidak memberikan tampilan bandar detektor seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang membuka dengan menggunakan handphone, bisa kita akali dengan mengaksesnya menggunakan Chrome browser yang sudah diaktifkan mode desktopnya. Jadi kalau di browser Chrome ada menu di titik 3 di pojok kanan atas. Kalau di Android ya, itu bisa diklik lalu kita scroll down ke bawah, ada kotak tulisannya bisa dicentrang desktop mode atau desktop view. Ketika itu diklik, maka tampilan mobile akan dipaksa mengikuti tampilan laptop atau tampilan desktop. Lalu teman-teman bisa cari ini ya, bandar detektor, logonya itu seperti ini, ikonnya orang pakai topi, pakai kacamata. Nah, itu bisa diklik. Ketika diklik, tampilannya akan seperti ini. Sebagai bahan edukasi, saya menggunakan kode yang sama dengan yang digunakan screenshot di dalam buku ya, yaitu JSMR periode 25 Agustus sampai dengan 2 Oktober. Di sini saya akan membedah ada apa saja fitur yang bisa kita gunakan sebagai alat bantu analisa. Pertama, tentu adalah ticker. Kita bisa masukkan di sini kodenya ya, bisa diganti-ganti. Kodenya langsung diketikkan. Lalu yang kedua adalah rentang harga. Rentang harga di sini juga bisa diubah-ubah. Ini rentang harga startnya, ini end-nya bisa disesuaikan. Lalu ada toggle untuk mengganti apakah partisipan investornya itu semua atau domestik atau foreign. Kalau kita ganti jadi foreign, statusnya masih big akum untuk JSMR di periode 25 Agustus sampai dengan 2 Oktober. Kita ganti domestik, dia berubah menjadi small distribution atau big distribution. Nah, dengan begini kita tahu ya partisipan utamanya di JSMR itu siapa gitu ya. Kemungkinan adalah pihak asing karena ketika dibedah berdasarkan asing dan domestik, asingnya akum tapi domestiknya distri gitu ya. Lalu kita juga bisa membedah berdasarkan market, bisa pakai all, regular, tunai atau nego. Kalau analisa sebenarnya regular sudah cukup gitu ya, karena transaksi tunai dan transaksi nego itu tidak mempengaruhi harga. Itu transaksi tunai kan kesepakatan langsung antara penjual dan pembeli ya, dan transaksi tunai dan nego sifatnya gross, tidak bisa net, karena kalau net pasti hasilnya nol, karena yang jual dan yang beli sudah sepakat mereka berdua saja gitu ya, atau sepasang. Jadi ya yang jual dan yang beli sama jumlah lotnya, sehingga hanya pindah, tidak ada selisih net buy atau net sell. Begitu juga dengan nego gitu ya. Jadi tunai dan nego itu sama. Makanya untuk analisa kita cukup menggunakan reguler sebenarnya. Biasanya tunai atau nego kita gunakan untuk mendeteksi apakah ada niat tersembunyi di mana institusi atau bandar itu memindahkan barang mereka dengan kode broker yang berbeda atau bahkan kode broker yang sama. Yang tujuannya untuk apa? Tentu untuk manuver ya, karena mindahin kantong kanan ke kantong kiri ya tujuannya supaya banyak ya, bisa lain-lain lah, nanti dibahas lebih lanjut di topik yang berbeda. Lalu kita bisa ganti net atau gross, kita pakainya net saja ya untuk membantu analisa. Lalu ada seksi namanya top broker ya, atau top broker berpasangan ya, karena di sini ada top 1, top 3 dan top 5. Lalu dibagi lagi menjadi volume, persentase atau kontribusi dari partisipasi akum atau distrinya. Lalu ada value
dalam rupiah dan status akum atau distri. Status akum atau distri ini dipengaruhi oleh persentase. Karena persentasenya ini diacukan menggunakan net volume yang di bawah ini ya. Jadi 151.925 lot itu nilainya adalah 38% dari net volume 395.942 lot. 38%-nya gitu ya. Sedangkan top 3 kontribusinya 128.000, yaitu cuma 32% dari nilai ini. Begitu juga dengan top 5, 24%. Dan average ini adalah rata-rata dari 5 broker ini. Ya kalau kita mau lihat sekilas, top 1 sampai top 5, ya rata-rata mereka mengumpulkan 29% lah, gitu ya, atau 40 miliar terhadap net volume. Besar ya ini nilainya. Nah itu cara membacanya seperti itu untuk seksi top broker ini. Nah status Big Akum itu ketika persentasenya mulai dari 20% ke atas. Begitu juga dengan Big Distri. Kalau Big Distri statusnya minus 20%. Jadi kalau lebih dari angka itu statusnya akan big. Kalau kurang dari itu sekitar angka 10 kalau nggak salah ya, 12 sampai dengan 20% itu statusnya normal akum. Nah kurang dari 12, saya lupa batasnya berapa, itu disebutnya small, baru kemudian kebalikannya gitu ya untuk distribution. Small distri minusnya, normal minusnya berapa, dan big distri minusnya kalau sudah lebih dari 20%. Begitulah klasifikasi yang ditentukan oleh Stockbit. Ya, jadi itu asumsi yang diterapkan oleh Stockbit untuk membantu kita memudahkan analisa. Kalau teman-teman tidak tahu pengacuan status dari akum atau distri ini, nanti akan bingung ya, ini dari mana ditentukan Big Akum gitu ya. Ternyata simple kok, yaitu dari persentase terhadap net volume. Net volume itu sendiri berbeda dengan volume biasa ya. Kalau volume biasa adalah volume total, yang mana setiap transaksi itu dihitung, aksi scalping dihitung, aksi jual beli sesaat dihitung, yang dalam hitungan detik itu dihitung semua. Makanya jumlah volume akan sangat besar. Sedangkan net volume adalah jumlah yang benar-benar real ditransaksikan. Jadi hari itu atau periode 25 Agustus sampai dengan 2 Oktober yang benar-benar ditransaksikan hanya 395.000 lot. Gitu ya. Mungkin volumenya akan berkali-kali lipat lebih besar ya, karena menghitung semua transaksi. Kalau net volume bersihnya saja. Nah, lalu ada seksi yang menarik di bagian tengah ini, yaitu konsentrasi atau partisipan. Ini adalah pendekatan di mana dalam teori bandarmologi, semakin sedikit pembeli maka semakin baik, karena ada pihak besar yang menampung. Begitu ya, makanya di status JSMR pada periode ini statusnya akum. Kenapa dikategorikan akum? Karena yang beli cuma 27, yang sell 51. Jadi ada 27 broker yang menampung barang dari 51 seller. Gitu ya. Lalu dijumlahkan sederhana, bayar dikurang seller, karena jumlah bayar lebih kecil maka hasilnya negatif. Jadi ketika selisihnya itu negatif, otomatis disebutnya akum. Ketika selisihnya positif disebut distri. Begitu ya. Jadi ini seksi yang bagian ini ya, 2 baris ini adalah logika konsentrasi dari bandarmologi, dan ini bisa melengkapi analisa top broker ya, gitu. Tapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Biasanya saya sendiri menggunakan kolom ini sebagai penguat saja, sebagai penguat apakah broker partisipannya cukup baik ya. Sebenarnya semakin besar selisihnya semakin bagus. Dan ini selisihnya sampai minus 24, makin sedikit, sehingga menurut saya ini baik ya. Ditambah status akumulasi top 1 sampai dengan top 5-nya, average-nya juga big akum sampai dengan 115.000 lot. Ini jumlah yang sangat besar ya, 40 miliar jumlah yang sangat besar. Kemudian ada net value sama dengan net volume ya, cuman ini sudah dikalikan dengan harga closing terkini. Lalu ada rata-rata harga yang dipegang oleh seluruh broker itu di 3.459. Jadi 2 Oktober itu rata-ratanya ada di sini sampai dengan 2 Oktober ya. Padahal 2 Oktober itu harganya sempat naik
markup sampai high-nya itu 3.480 ya. Jadi ini sudah keangkat harga rata-ratanya. Lalu di bagian bawah adalah baris brokernya ya. Ada sisi buy di sisi kiri, lalu ada sisi sell di sisi kanan. Jadi ada kode broker, ada buy value, buy lot, dan buy average. Begitu juga dengan sisi sell. Dan top broker itu memasangkan 5 teratas. Jadi top 1 senilai 151.000 lot ini adalah hasil pengurangan antara BB dengan YP. Jadi BB belinya itu 218.000 lot. Sedangkan YP jual 66.000 lot. Jadi 218 dikurang 66 dapatlah hasilnya 151.925 lot. Jadinya dipasangkan ya. Begitu juga dengan top 3-nya. Top 3-nya ada BB, AZ, dan YU dipasangkan dengan YP, PD, dan CC. Begitu dijumlahkan dapat selisih 128 dan hal yang sama diulangi di top 5 begitu ya. Dan kita perlu lihat juga partisipan di top 1 sampai dengan top 3 biasanya kita pakai sampai ke 3 saja, karena indikator-indikator selanjutnya di dalam buku ini akan menggunakan bandar movement overlay serta bandar value, yang mana definisi dari bandar value hanya mencakup 3 broker teratas ini saja. Jadi perlu dicatat ya, kode broker yang paling atas ini. Dan memang kita lihat BB ini, kode broker BB besar sekali ya kontribusinya dibandingkan baris 2 dan baris 3. Jadi dia sampai 75.000 miliar, sedangkan AZ cuma 20 miliar. Jadi hampir 3 kali lipatnya lebih ya, mungkin bisa 4 kali lipat lah kalau dibulatkan gitu ya, partisipasi dari BB dibandingkan AZ dan YU seperti itu. Dan dengan mengawasi 3 broker ini kita bisa tahu kalau misalkan tiba-tiba mereka keluar ya dalam struktur broker summary di masa datang. Mungkin kalau mau memutuskan untuk pegang tanggal 2 Oktober bisa dipantau ketika terjadi pergerakan harga yang aktif atau fluktuatif, dicek lagi ya broker summary-nya apakah 3 broker ini masih existing atau tidak, atau di tracing satu-satu perubahan per tanggalnya begitu ya, dan menganalisa setiap barisnya, data-datanya diulang seperti dari awal ketika memutuskan untuk entry. Nah, kurang lebih seperti itulah struktur bandar detektor atau broker summary dari Stockbit. Ini sangat powerful jika digunakan dengan bijak ya, dan ilmu yang tepat. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Semoga penjelasan saya dapat menambahkan wawasan dan berguna bagi analisa teman-teman di masa mendatang. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya.